Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Pasti kalian sudah sangat semangat nih dan sangat penasaran pada topik hari ini. Nah, Bu Indira Arta, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Gabriel tadi sudah memperkenalkan, pengada acara gitu ya, sudah berbaik hati untuk bisa membagikan ilmu juga, terima kasih sudah difasilitasi, dan terima kasih Miss Azalia sudah membuka juga sesinya. Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama lengkapku Bunga Indira Arta, tapi in short bisa dipanggil Indi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan, teman-teman. Kenapa aku bilang bertemu lagi, karena ini bukan pertemuan pertama gitu ya di I3L, sudah yang ketiga kalinya. Jadi, ini merupakan komitmen juga ya I3L betul-betul tidak hanya secara akademis, tapi komitmen sosialnya juga untuk bisa berbagi, memfasilitasi proses sharing kepada teman-teman, terutama terkait satu topik yang ternyata relevannya itu tidak hanya untuk mereka yang sudah bekerja, tapi kadang buat mahasiswa juga nih, mulai banyak gitu ya selentingan kayak, "Aduh aku kok nggak life balance ya," gitu, karena di kampus sibuk banget gitu. Nah, siang ini selama kurang lebih 1,5 jam lebih ke depan kita akan ngobrol, tentang how to protect mental health and achieve life balance. Jadi ini topik yang kalau buat aku personally tidak asing gitu ya, bukan hanya karena sudah sering sekali mengkaji soal, human atau psychology gitu ya, tapi juga karena memang aku sebagai seorang pekerja, tidak hanya sebagai seorang psikolog, bisa merasakan langsung gimana kita sebagai, manusia yang perannya nggak cuma satu gitu ya, dituntut untuk juggling between, roles and responsibilities, baik itu ada yang mungkin di kampus, ada yang sekolahnya sambil kerja, berarti di kampus dan di kantor, tentunya di rumah juga punya peran, berarti ada responsibility di kantor, di kampus, di rumah, belum yang untuk diri pribadi juga gitu ya, belum untuk lingkungan sekitar. Jadi, menariknya manusia ini karena dari dulu gitu ya disebutnya sebagai makhluk sosial, sehingga social role kita tidak hanya memberikan jabatan gitu ya, tidak hanya memberikan sebutan untuk kita, tapi juga ternyata kalau tidak dikelola dengan baik, bisa affecting to our mental health, yang ini mulai jadi banyak concern buat banyak orang. Karena kalau dulu teman-teman, kalau bercandaan antara anak-anak psikologi gitu ya, orang kalau luka itu lukanya kelihatan gitu ya, ada darahnya, bahkan, kalau sudah diobati pun masih ada bekasnya, kadang ada yang lukanya sampai berkepanjangan atau bahkan komplikasi gitu ya. Sulitnya, luka-luka mental health atau psikologi itu nggak kelihatan, teman-teman. Nggak kelihatan kasat mata ya, dalam arti kalau teman kita habis kejedot, terus kepalanya benjol atau bahkan berdarah, kita bisa nge-point out langsung gitu ya, "Eh, Ndi, kepala kamu kenapa?" Gitu, atau, "Habis jatuh kah? Gimana kondisinya? Udah ke dokter kah?" Gitu. Nah, tapi menariknya mental health ini tidak se-obvious itu, teman-teman. Jadi kadang kita sendiri sebagai orang yang 24 jam selama puluhan atau belasan tahun hidup dengan diri kita tuh kadang nggak aware sama kondisi mental health kita. Yang efeknya ternyata nggak cuman ke diri kita sendiri aja, tapi ke peran-peran kita di kehidupan yang tadi kalau aku udah contohin, nggak cuman peran di rumah gitu ya, tapi bisa jadi peran di sekolah, peran di kantor, atau peran di komunitas. Jadi, kita akan ngobrolin soal hal ini dan tentunya seperti biasa yang paling seru dari sesinya I3L itu biasanya Q&A-nya akan rame menjelang akhir gitu ya. Nah teman-teman jadi jangan ditahan kalau ada pertanyaan, kalau ada mau sharing atau kalau mau diskusi gitu ya, bisa langsung dituliskan saja di Q&A box, nanti akan dibantu sama Miss Azalia untuk membacakannya. Dan nanti kita kalau teman-teman, ada mau diskusi atau menggunakan kolom chat box juga dapat dilakukan. Itu yang akan memperkaya diskusi kita, siang ini. Nah, aku udah ngomong panjang tapi belum kenalan juga gitu ya, siapa saya sebenarnya. Jadi, tadi nama lengkapku Bunga Indira Arta, tapi biasa dipanggil Indi. Secara background pendidikan, I am an organizational and industrial psychologist. Jadi, kalau teman-teman yang pernah ke psikolog atau sering, familiar dengan dunia psikologi, aku merupakan salah satu lulusan yang, secara peminatan spesifik berbicara tentang psikologi di konteks industri dan organisasi. Jadi relate banget nih sama teman-teman yang mungkin
sekarang, karyawan atau, bahkan, mahasiswa gitu ya. Selain itu aku juga berperan atau bekerja sebagai konsultan, untuk leadership development di salah satu, human resource consultant di Indonesia dan juga seorang workplace, consultant untuk workplace mental health untuk sebuah biro psikologi juga di Indonesia. Another things adalah kalau tadi aku sempat mention gitu ya, kita punya roles yang berbeda. Aku juga seorang anak perempuan dari, orang tuaku dan aku juga seorang kakak sekaligus adik, di rumah. Jadi kalau nyambung ke topik kita life balance gitu ya, kehidupanku dalam singkatnya atau kalau bisa di-sum up dalam 3 kata gitu, 3 kalimat yaitu ada di 3 peran ini. Peranku sebagai psikolog, peranku sebagai konsultan atau profesional, dan peranku di rumah sebagai daughter and, sister. Nah, teman-teman di sini pasti semua punya deskripsinya masing-masing ya. Boleh di-share ya teman-teman ya di chat box. Kalau teman-teman, bisa memilih gitu ya, apa sih peran yang saat ini sedang teman-teman, kantongi atau pakai gitu ya, kalau biasa kita, di kantor punya name tag gitu ya. Apa sih tagline atau peran-peran yang teman-teman sedang lakukan atau sedang miliki saat ini? Apakah teman-teman mahasiswa, apakah teman-teman pekerja, atau teman-teman yang, memiliki tanggung jawab di rumah, baik itu ibu rumah tangga atau kakak rumah tangga gitu ya, atau adik rumah tangga itu, hal yang umum kita temui juga sekarang akhir-akhir ini. Nah, boleh di-share di chat box teman-teman supaya kita bisa aku bisa tahu juga nih, aku sedang berbicara dengan teman-teman dari background mana sih, sehingga nantinya kalau kita aku memberikan contoh pun bisa lebih kontekstual untuk, peran teman-teman akhir-akhir ini. Nah, pertama kita akan ngobrol soal achieving well balanced life. Ini sebenarnya aku belajar psikologi dari 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Konsep work life balance tuh udah ada dari awal tahun 1900 sekian gitu ya. Jadi teori-teori awal yang ngomongin, hidup tuh harus work life balance gitu ya, itu tuh udah dari dulu banget. Jadi sejak, kita mengenal yang namanya industrialisme atau pekerjaan yang diformalkan gitu ya, orang pergi ke kantor untuk melakukan sesuatu, sejak itulah ada pertukaran atau tarik-menarik antara yang di-label dengan work atau pekerjaan dan yang di-label dengan life atau kehidupan. Jadi kalau dulu, teori-teori awal itu mengkelompokkan kehidupan kita tuh cuma 2, indie di kantor sama indie di rumah, singkatnya seperti itu. Nah, tapi sekarang mulai ada pergeseran teman-teman. Bukan hanya karena pandemi ya, semua jadinya work from home gitu ya, tidak ada lagi indie di kantor dan indie di rumah, karena kantornya ya di rumah gitu, rumahnya ya kantor gitu kan. Tapi kenapa? Karena ternyata, semakin kita mengenal atau mempelajari soal manusia, hidup kita sebagai orang dewasa atau yang sudah 17 tahun ke atas gitu ya, atau 20 tahun ke atas itu, ternyata nggak bisa cuman dikelompokin atas pekerjaan dan personal gitu, atau pekerjaan dan kehidupan. Karena kadang pekerjaan kita tuh hidup kita gitu ya, buat beberapa orang-orang yang aku kenal begitu investnya, begitu semangatnya, begitu memprioritaskan pekerjaannya, sehingga ya pekerjaan itu ya kehidupan buat dia. Most of his time or her time gitu ya, dihabiskan di pekerjaan. Atau sebaliknya, ada juga yang, bekerja untuk hidup gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan itu hanya kendaraan untuk memfasilitasi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan. Cuman jadi susah nggak sih teman-teman, aku sebagai seorang karyawan juga gitu ya, sangat bisa melihat bagaimana sulitnya kalau kita cuma dikasih 2 opsi, ini indie yang versi work atau indie yang versi life gitu ya. Karena aku yang di kantor, ya aku yang di rumah, aku yang di rumah, ya aku yang di kantor. Badannya cuma satu gitu ya. Kepalaku, otakku, hatiku gitu ya, dan fisikku tidak kayak HP yang bisa di dark mode sama light mode gitu ya. Pas di-switch langsung berubah total gitu, enggak gitu ya. Gampangnya apa teman-teman, kalau teman-teman punya, rekan kerja atau teman kuliah gitu ya, tiba-tiba dia biasanya orangnya misalnya, bahagia atau at least nggak pernah lah ya yang marah-marah atau yang sedih-sedih gitu. Suatu hari dia kelihatan sedih atau suatu hari dia jadi, sumbunya pendek, gampang marah gitu ya.
Padahal di kampus nggak terjadi apa-apa, atau padahal di kerjaan nggak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba dia marah atau sedih gitu ya, atau bahkan bahagia misalnya gitu terlihat excited gitu ya. Bisa jadi itu karena sesuatu yang terjadi di rumahnya, atau itu sesuatu yang terjadi di perjalanan dari rumah ke kantor, atau sebaliknya, sesuatu yang terjadi di kantor kebawa ke rumah, atau sesuatu yang terjadi di perjalanan di kantor ke rumah itu ya, kebawa juga ke rumah. Jadi memang semua pengalaman kita dalam hidup itu at the end akan membentuk kita gitu. Jadi, aku yang sekarang dan teman-teman yang sekarang itu merupakan hasil atau gabungan gitu ya, atau, kecanggihan diri kita dalam memproses setiap pengalaman-pengalamannya. Yang penting untuk diketahui apakah kita memprosesnya dengan sehat gitu ya, berarti mengambil pembelajaran-pembelajarannya dengan baik, atau sebaliknya yang kita proses justru pengalaman-pengalaman negatif aja, seperti itu. Nah, kita akan ngomongin soal well balanced life. Kalau, teman-teman, sedang membuka HP, silahkan boleh, di-scan. Kalau teman-teman join-nya dari laptop, silahkan boleh di-scan, QR code ini. Tapi kalau teman-teman, sedang tidak menggunakan apa, laptop, teman-teman bisa mengklik link yang aku akan share di chat box. Sebentar, is it possible untuk aku share? Mungkin kalau tim panitia boleh membantu, di-share juga ya ke peserta. Aku share sebuah link yang itu akan mengkonekkan kita ke Mentimeter. Nah, di Mentimeter ini aku butuh bantuan teman-teman untuk bisa sharing. Ada 3 pertanyaan di situ dan, pertanyaan ini akan membantu aku untuk lebih mengenal teman-teman. Nah, aku akan share juga, di sini. Jadi ya harusnya sudah muncul ya. Silahkan teman-teman bisa, diklik linknya atau bisa ke menti.com, terus memasukkan kode 58161588. Nah, kita, pelan-pelan aja ya, akan ada 3 pertanyaan di sini. Teman-teman boleh mulai masuk, nanti akan kelihatan juga ada berapa orang yang join. Di pertanyaan pertama itu, cukup straightforward gitu ya, teman-teman diminta untuk memilih satu saja. Kalau tadi aku cerita, aku setidaknya punya 3 roles gitu ya, roles profesional sebagai psikolog, roles di kantor yang juga masih profesional sebagai konsultan, juga roles di rumah sebagai kakak dan sebagai anak perempuan gitu ya. Nah, 3 roles itu kan punya bebannya masing-masing ya, punya tanggung jawabnya masing-masing, yang kadang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu. Nah, sekarang aku perlu bantuan teman-teman buat sharing. Apa yang penting buat teman-teman? Kalau, teman-teman punya banyak roles, sebenarnya roles itu untuk memenuhi apa sih? Nah, di sini udah ada 3 teman kita yang sharing nih. Apa yang paling penting untuk mereka? Yang pertama adalah myself. Wow, that's a really good one gitu ya. Dan yang kedua adalah membahagiakan keluarga. Nah, ini, berarti roles-nya, apapun itu diprioritaskan atau tujuan utamanya adalah untuk membahagiakan keluarga. Diriku sendiri sama ya, myself, my calmness, ketenangan, God, Tuhan gitu ya. Terus ada lagi membahagiakan keluarga. Wow, membahagiakan diri. Keluarga, ini keluarga muncul beberapa kali ya teman-teman ya, menariknya. Karir, apa yang penting buat teman-teman sekarang? Karir beberapa. Oke, wow sudah 16 orang yang sharing, silahkan, sambil diisi aja teman-teman supaya kita bisa melihat juga nih, apa yang penting buatku gitu ya, kalau dimasukkan dalam sebuah frame, dalam layar ini, kira-kira yang lain buat teman-teman yang lain ada di sini apa sih yang penting gitu ya. Membahagiakan diri, my calmness, myself and my family, menjaga kualitas hidup yang penting, sekarang. Itu tujuannya, ikut, sharing session, siang ini ya tentunya. Oke, sudah 19 orang, masih ada teman-teman yang mengisi. Mungkin agak tricky ya teman-teman ya, karena, pertanyaan ini memang aku atur hanya bisa memilih satu. Kenapa? Karena kalau nggak dipilih satu, let's say aku kasih 3 box gitu ya, maka seolah-olah ada 3 hal penting dalam hidup. Kalau kita punya list of kepentingan dalam hidup, terus kita tulis 3, berarti yang paling penting yang mana? Tiga-tiganya? Yang paling atas?
yang tengah, atau yang akhir gitu ya. Makanya aku hanya kasih satu karena apa yang penting buat kita itu pasti yang jadi nomor satu. Keluarga kalau teman-teman lihat size-nya makin besar ya, berarti makin banyak yang sharing, menuliskan itu. Diri sendiri juga, cukup besar tulisannya di sini. Keluarga, diri sendiri, bahagia, myself juga muncul, diriku sendiri juga muncul lagi. Terus God tadi ya, ada ya, self love, wow, life, oke, bersyukur, diri sendiri dan ibu saya, salam buat ibunya Mas atau Mbak. Oke, my calmness, ya, uang, ya, that's also another priority juga ya untuk beberapa dari kita. Nah, thank you banget ya teman-teman yang udah sharing di sini, ini memberikan kita gambaran gitu ya, karena ternyata di sini sudah ada berapa nih ya, 86 attendees. 86 attendees ternyata punya, kepentingan yang beda-beda atau punya hal yang berharga untuk dirinya sendiri itu beda-beda gitu ya. Beberapa sama, yang mostly disebut adalah keluarga dan, diri sendiri. Nanti kita akan lihat ya teman-teman, apakah betul hanya itu atau ternyata kita punya ruang lain. Oke, kita akan ke pertanyaan, berikutnya. Masih di link yang sama, harusnya di layar, teman-teman tuh akan berganti gitu ya. Kalau tadi teman-teman udah bilang keluarga atau diri sendiri, atau tadi ada yang, nulis ibuku, Nike Ardila, mungkin ada juga ya yang, penyanyi kesayangannya itu adalah prioritas dalam hidupnya atau hal yang penting buat hidupnya. That's okay. Uang, that's okay. Nah, teman-teman sekarang coba hitung, dalam 24 jam, berapa sih waktu yang teman-teman habiskan untuk, memperjuangkan hal tersebut? Atau untuk, memaksimalkan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, teman-teman bisa pilih dari opsi satu, opsi 2, opsi 3, atau opsi 4. Nah, sudah 13 orang yang sharing, tadi di pertanyaan pertama sekitar ada 30 orang, jadi kita akan tunggu, teman-teman yang lain untuk menentukan seberapa banyak sih waktu yang teman-teman habiskan untuk, berinvestasi atau untuk mengurus, memperjuangkan hal yang tadi teman-teman, bilang penting. Oke, almost 24 hours a day, 7 orang, wah salip-salipan. Menarik nih teman-teman, oke. Oke, sudah 28 orang, 29. Ada yang galau nih kayaknya ya, aduh berapa waktu ya yang aku habiskan gitu ya. Karena kadang kan dibilang, tapi kan 24 jam itu kan kadang 8 jamnya kita tidur gitu ya, katanya 8, tidur yang sehat itu kan 6 sampai 8 jam. Nah, tidurnya teman-teman tuh dipakai buat apa gitu ya, untuk mempersiapkan apa, atau untuk, mem-prep gitu ya, mem-prep diri teman-teman untuk melakukan apa. Jadi kadang istirahat itu juga bentuk investasi kita untuk mencapai sesuatu atau untuk mengusahakan sesuatu. Oke, yang paling banyak itu adalah 12. Jadi almost 24 hours a day. 6 sampai 12 hours a day, berarti hampir setengah ya, hampir setengah waktunya diambil juga gitu. Oke oke, makin salip-salipan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau teman-teman tadi di bagian satu sudah misalnya mention diri sendiri, atau mention keluarga, atau ibu gitu ya, atau kebahagiaan, atau, calmness, atau uang gitu ya. Tapi ternyata waktu yang di-invest cuman kurang dari 6 jam sehari gitu. Berarti nggak ada seperempatnya dong gitu. Nah, 3/4-nya buat apa tuh? Jangan-jangan 3/4-nya buat hal lain yang lebih penting buat teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat teman-teman, hal yang penting buat kita pasti akan menghabiskan waktu kita. Itu nggak bisa dipungkiri. Kemanapun kita berpikir, keputusan apa yang kita ambil, hal apa yang kita pertimbangkan pasti nggak jauh-jauh dari hal yang menurut kita berharga, yang menurut kita important, yang menurut kita valuable. Itulah pentingnya untuk kita tahu apa sih yang penting buat kita, diri sendiri kah, pekerjaan kah, uang kah, keluarga kah, gitu. Nah, ini yang kita harus tahu jawabannya. Jadi, menariknya ketika, sesi konseling dengan beberapa klien atau sesi, diskusi gitu ya dengan teman-teman, klien yang jadi klienku ya apa, yang jadi, klienku itu,
kadang ketika aku tanya sebenarnya yang penting apa sih buat kamu gitu ya, mereka nggak bisa secara langsung menjawab apa yang penting buat mereka because there's too much. Terlalu banyak hal yang penting buat mereka sampai mereka nggak tahu apakah itu memang sesuatu yang penting atau sesuatu yang ternyata nggak penting tapi udah jadi kebiasaan dibuat penting, atau sebenarnya itu hal yang penting buat orang lain, tapi karena orang lain bilang itu penting, jadi buatku penting deh gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, jadinya teman-teman harus punya jawabannya. Karena apa yang penting buat kita itu akan men-drive kita, akan membawa kita ke arah sana. Contoh gampangnya, misalnya buat teman-teman yang penting adalah diri sendiri. Terus suatu hari, teman-teman datang ke reunian gitu ya. Di reunian itu sebenarnya secara pembicaraan nggak begitu sehat, jadinya membanding-bandingkan diri gitu ya. Atau misalnya, lagi ada acara kumpul keluarga gitu ya, yang ujungnya malah saling julit-julitan gitu. Tapi teman-teman maksain datang ke acara itu, padahal teman-teman tahu teman-teman nggak nyaman. Loh, kalau yang penting buat diri teman-teman adalah diri sendiri, kenapa masih datang? Gitu. Berarti yang penting adalah penerimaan orang lain atau benar diri sendiri. Nah, itu yang kadang harus terus kita pertanyakan. Kenapa? Supaya kita tahu pilihan A itu aku ambil karena apa sih? Betulkah karena diriku sendiri ataukah karena pressure orang lain? Atau karena orang lain bilang itu harusnya penting buat aku, padahal sebenarnya nggak penting-penting banget sih Mbak, tapi kata mamaku penting, ya udah deh buat aku penting gitu. Ada juga yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi we have to be clear to ourselves. Nggak usah kita harus menjelaskan kepada orang-orang gitu ya, kepada teman kita atau pasangan, mendeklarasikan gitu ya, yang penting buatku adalah uang, atau yang penting buatku adalah keluarga. Tapi di terlepas dari ucapan kita, yang lebih akan menunjukkan apa yang penting buat kita adalah perilaku kita, ucapan kita, bagaimana kita memilih sesuatu, bagaimana kita menjaga sesuatu, itu yang akan menunjukkan apa yang penting buat kita dan kemana waktu kita dihabiskan. Sekarang pertanyaan yang terakhir, ini yang nggak kalah sulitnya teman-teman, adalah apa yang harus teman-teman korbankan untuk mencapai atau mendapatkan hal yang penting tadi. Jadi kadang dalam hidup itu kita, give and take ya teman-teman ya. Kalau aku mau aku sebenarnya yang penting buat aku tuh keluarga, tapi aku juga butuh uang. Jadi mana yang harus aku korbankan? Keluargakah, waktu dengan keluargaku, atau aku memperjuangkan waktu dengan keluarga, dengan sacrifices atau dengan pengorbanan, uang yang aku terima tidak sebanyak jika waktu yang mungkin aku punya lebih banyak diinvest buat pekerjaan, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa share di, Mentimeternya, apa hal yang harus teman-teman korbankan untuk bisa memperjuangkan atau dalam proses memperjuangkan hal yang penting buat teman-teman? Uang, iya ya, uang ya. Waktu, tenaga, kumpul dengan, keluarga, diri sendiri, jam istirahat, ya, idolaku, karir, teman. Oke oke. 3 teratasnya masih uang, waktu, tenaga. Uang, waktu, tenaga, 3 hal yang menariknya paling susah didapatin, tapi paling susah juga kita hilang. Ya teman-teman ya. Oke, harus resign, ada yang harus resign, ada yang harus kehilangan teman, ada yang harus mengecewakan orang lain karena nggak memenuhi ekspektasi mereka untuk memperjuangkan diri sendiri, sometimes that happens. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Tapi kalau buat kita yang penting diri sendiri, so ya whatever the other say gitu. Kalau memang yang penting adalah diri kita sendiri. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang masih, berkontemplasi apa sih yang harus teman-teman lepaskan atau korbankan, ikhlaskan gitu ya, untuk bisa atau dalam proses mencapai atau memperjuangkan hal yang penting buat teman-teman. Contoh gampangnya adalah gini, aku mungkin sharing pengalaman pribadi gitu ya. Waktu dulu masih fresh graduate, baru lulus gitu ya, aku dari S1 itu langsung lanjut S2. Jadi di satu sisi, ada perasaan kayak dikejar waktu. Kenapa? Karena teman-temanku yang lain udah mulai kerja. They have 4 years experience of working, yang kalau secara karir tuh 4 tahun kerja tuh udah
signifikan banget gitu ya teman-teman bedanya dibanding aku yang 4 tahun setelah lulus masih jadi fresh graduate lagi gitu ya, karena langsung lanjut kuliah. Di waktu itu, waktu habis lulus itu perasaan yang aku, rasakan excited is one thing gitu ya, aku excited karena akhirnya bisa implement apa yang aku pelajari di kampus, tapi yang lebih dominan adalah fear atau rasa takut. Takut karena teman-teman yang lain udah ada yang jadi manajer, takut karena teman-teman lain ada yang udah nikah, takut karena teman-teman yang lain ada yang bahkan udah punya anak gitu ya, atau takut, eee, aku tidak bisa memenuhi ekspektasi keluargaku yang udah menyekolahkanku gitu ya, 8 tahun berturut-turut karena psikolog itu, 3,5 tahun, 2,5 tahun kuliahnya, jadi 6,5 tahun plus SD, SMP, SMA berarti 12 plus 4, 16 plus 2,5, 18,5 tahun aku habiskan waktuku untuk belajar, yang semuanya dibiayai keluargaku. Gimana kalau udah lulus tapi aku tidak bisa memberikan timbal balik. Jadi saat itu perasaan yang dominan tuh fear, rasa takut gitu ya. Sehingga bentuk perilakunya apa? Yang saat itu penting buatku adalah satu, uang. Karena 18,5 tahun hidup, selain dari uang, beasiswa dan uang jajan yang aku terima dari orang tuaku, aku nggak bisa finance diriku sendiri gitu ya. Jadi ambisiku waktu awal lulus kuliah itu adalah uang gitu. Efeknya apa? Saat uang jadi prioritasku, aku kehilangan waktu banyak untuk keluargaku. Aku jadi jarang di rumah, pulang pasti tengah malam karena habis ngantor, ada project lain, ada freelance lain gitu ya. Jadinya waktu untuk keluarga hilang. Tenaga hilang, tidur tuh paling 3 sampai 4 jam sehari udah maksimal banget. Jadi tidur jam 2, jam 4 atau jam 5 udah harus bangun. Karena selain di kantor ada, apa ya, pekerjaan projekan lain yang aku pegang juga gitu. Tenaga jadi aku korbankan. Uang aku korbankan? Enggak, karena itu yang aku dapat justru. Tapi apa yang aku kehilangan paling signifikan adalah waktu untuk keluargaku dan teman-temanku. Sampai akhirnya, mamaku jatuh sakit dan, saat itu aku belum tersadar tuh teman-teman bahwa ternyata yang penting buatku bukan uang. Sampai akhirnya mamaku wafat dan aku baru ditampar gitu ya, kayak, wah, kalau aku bilang uang itu penting buat aku, sebenarnya uang tuh buat apa sih emang? Ternyata jawabannya aku ingin bisa membalas budi keluargaku, membalas budi orang tuaku gitu ya, dengan bisa, memberikan apa ya, ya at least menyumbangkan sesuatu gitu ya kepada berkontribusi kepada, ekonomi keluargaku. Tapi yang aku kehilangan apa? Aku tidak hanya kehilangan waktu untuk keluargaku, tapi aku kehilangan mamaku. Karena selama mama sakit, yang ada di pikiran utamaku adalah aku harus ngasilin uang. Karena dengan uang itu aku bisa bantu pengobatannya mama, gitu. Tapi sayang banget di dalam proses aku memperjuangkan uang untuk mama, aku malah justru kehilangan mama. Itu pembelajaran terbesar dalam hidupku. Yang akhirnya menyadarkanku bahwa money is not everything. Ternyata money, uang yang aku perjuangkan gitu ya, yang aku, invest waktu dan energiku bahkan sampai kedekatanku dengan keluarga dan teman-temanku termasuk pasangan juga, itu at the end doesn't mean anything. Karena ketika aku kehilangan mamaku, everything becomes meaningless gitu. Itu pil pahit yang aku harus terima, proses tidak enak yang harus aku laluin. So, I don't want you to go through something that painful gitu ya teman-teman. Tapi itu cerita nyata yang akan kita alami kalau kita nggak tahu apa yang sebenarnya penting buat kita. That's why aku yakin 84 orang yang hadir di sini itu kan sebenarnya pengen tahu juga gitu ya, apa sih yang sebenarnya betul-betul penting buatku. Jadi nanti aku akan, kasih beberapa contoh pertanyaan ya yang bisa teman-teman ajukan ke diri sendiri. Nah, sudah 31 orang yang sharing tapi, 4 teratasnya masih sama, tenaga, waktu, uang, dan teman. Teman itu juga ya, teman itu bukan hanya kehilangan, apa, waktu untuk bermain atau, bersosialisasi bersama teman, tapi juga kadang-kadang kita harus kehilangan orang-orang yang dulu kita kira teman tapi ternyata bukan teman kita karena sudah beda value atau sudah beda prioritas, sudah beda, fase dalam hidup gitu ya. Itu juga bisa terjadi dalam proses kehidupan kita. So, kalau teman-teman sudah menjawab 3 pertanyaan tadi, sekarang kembali ke pertanyaan pertama, tapi dijawabnya ke diri sendiri aja. Apa sih yang penting buat teman-teman?
Betulkah uang? Betulkah keluarga? Betulkah diri sendiri? Dan apakah waktu yang teman-teman habiskan dalam 24 jam betul-betul dialokasikan untuk memperjuangkan hal tersebut? Dan yang terakhir, kalau betul waktu itu diinvestasikan untuk memperjuangkan hal itu, apa yang harus teman-teman lepas? Apa yang harus teman-teman korbankan? Apa yang harus teman-teman ikhlaskan untuk mencapainya? Karena namanya dalam hidup kita nggak bisa, we can have everything in life gitu. Itu another pil pahit yang mungkin kalau teman-teman sudah masuk usia dewasa, sudah ya makanan sehari-hari gitu ya, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita nggak bisa selamanya benar, kita nggak bisa selamanya mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Pil pahit dalam kehidupan yang tapi itu yang justru membentuk kita menjadi orang dewasa yang sehat seperti itu. Nah, ini quotes yang membantuku untuk ikhlas dalam banyak hal gitu ya. Bahwa at the end, life is a balance between holding on and letting go. Maka yang harus teman-teman ketahui, apa sih yang teman-teman pertahankan, yang teman-teman holding on gitu ya, hal berharga yang kalau bisa dipeluk tuh teman-teman peluk gitu. Apa? Dan apa hal yang harus teman-teman relakan? Apa hal another important things atau hal yang dulunya penting buat teman-teman tapi akhirnya sekarang harus dilepaskan. Nah, ini kenyataan dalam hidup yang berlaku untuk semua manusia. Percayalah teman-teman, aku sempat banyak ngobrol soal privilege gitu ya. Karena kan katanya orang yang punya privilege itu hidupnya lebih mudah gitu ya. Tidak banyak hal yang harus mereka korbankan. That's not really true. Kita yang nggak bisa relate atau kita aja yang nggak bisa berempati sama apa sih perjuangan yang harus mereka lalui atau apa hal yang harus mereka ikhlaskan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka miliki saat ini. Jadi sebenarnya semua orang di tingkatan manapun, sekaya apapun atau sesederhana apapun hidupnya, pasti akan selalu ada hal dalam hidupnya yang harus dia korbankan dan yang harus dia perjuangkan. And that's what keeping us moving. Dan menarik ya teman-teman, kalau teman-teman berkaca ke diri sendiri, kita kalau ngomongin hidup tuh enaknya ngebandingin sama diri sendiri ya. Jangan dibandingin sama orang lain. Nanti jadinya kayak aku, nggak tahu apa yang penting gitu ya. Kalau kita berkaca ke diri sendiri, yang paling gampang dan paling tahu ceritanya. Kita yang sekarang sama kita yang 3 tahun yang lalu pasti punya hal penting yang berbeda. Mundur lagi, kita yang 5 tahun yang lalu pasti punya hal penting yang berbeda. Sama yang 10 tahun lalu pasti punya hal penting yang berbeda. That's what keep us moving. Jadi hal yang mungkin dulu ketika kita kehilangan, let's say dulu aku waktu SMA tuh cukup peduli sama nilai gitu ya. Jadi kalau dapat nilai jelek tuh wah bisa tersenggol egonya gitu, bisa mati-matian habis itu dikejar gitu ya nilainya karena saat itu nilai yang penting buat aku, nilai akademis. Sekarang buat aku penting, aduh gitu ya. Aduh masih mikirin nilai aja gitu. Enggak, karena aku bukan jadi mahasiswa atau aku bukan jadi siswa SMA lagi gitu ya. Yang penting buatku adalah hal yang lain. Begitu juga 5 tahun yang lalu gitu. Apa yang penting buatku? Yang penting buatku adalah pasangan atau teman. Jadi kehidupan sosial gitu ya. Sekarang penting buat aku, yes, but I'm prioritizing my family more gitu. Jadi kita akan punya fase-fase dalam hidup di mana kita memprioritaskan satu hal dibanding hal yang lain dan itulah yang membuat kita hidup kita terus berjalan dan terus merasa berarti. Yang sedih kalau kita nggak tahu apa yang berharga buat kita. Atau simply bukan karena kita nggak tahu, tapi simply karena kita nggak punya hal yang berharga buat kita gitu ya. Jadi aku pernah sharing ke salah satu temanku gitu ya. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah bukan orang yang udah udah menyerah dalam hidup. Orang yang udah menyerah dalam hidup itu berarti kan dia habis memperjuangkan something, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan, jadi dia kecewa. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika kita tidak tahu apa yang kita inginkan dalam hidup. Atau simply kita nggak punya alasan buat hidup. Itu adalah kondisi nggak enak dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih punya sesuatu yang important, yang diperjuangkan apapun itu. Tadi kita udah lihat sendiri di layar banyak banget versinya buat kalau ada 86 attendees di sini berarti ada 86 hal yang berbeda versi kalian masing-masing.
Dan kalian punya hal penting itu, that's a blessing. Itu adalah privilege yang sebenarnya teman-teman punya. Karena di beberapa teman-teman kita pun gitu ya, ada yang nggak tahu apa yang penting buat dia. Atau simply nggak punya hal yang penting buat dia. Jadi ya hidup ya karena masih hidup aja gitu. Tapi nggak ada yang membuat dia lari. Nggak ada yang membuat dia excited bangun pagi hari. Atau tidak ada yang membuat dia merasa bersyukur ketika mau tidur di malam hari. Itu kan kondisi yang kalau teman-teman sempat ada di situ, atau ada orang-orang di sekitar teman-teman yang merasa hal tersebut, merasakan atau mengalami pengalaman tersebut, you know well how painful it is, gitu ya. So, kalau teman-teman sekarang bisa mengisi pertanyaan apa yang penting buat teman-teman, that's a privilege for us. Dan kalau kita ngomongin holding on dan letting go, ini salah satu tools atau pendekatan yang biasanya banyak digunakan oleh coach atau psikolog gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya manusia itu tuh bahagianya kalau punya apa sih, atau hal-hal apa sih yang biasanya bikin kita bahagia. Jadi ini itu dikembangkan dari awal mulanya itu ada sebuah pemahaman bahwa manusia itu akan senang kalau ada irisan-irisan dalam hidupnya yang terpenuhi, fulfill gitu ya, atau terisi gitu kalau bahasa Indonesianya. Dan diidentifikasilah adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau hidup kita itu sebuah lingkaran, ada 8 irisan, ada 8 slice, yang itu terbentuk dari hal-hal yang bisa bikin kita bahagia, tapi dengan cara yang berbeda. Teman-teman sekarang mulai ingat-ingat gitu ya, kapan terakhir teman-teman merasa bahagia karena karir teman-teman? Apa yang bikin teman-teman bahagia di karir teman-teman? Lalu atau kapan teman-teman merasa bahagia dengan kondisi kesehatan teman-teman? Ini relatable banget di pandemi sekarang gitu ya. Aku punya beberapa temen yang 3 tahun terakhir tuh bolak-balik kena positif atau reaktif COVID gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang alhamdulillah selama 2 tahun lebih terakhir tidak sama sekali kena COVID gitu ya. Kita mulai aware nih pentingnya kesehatan buat kita di kondisi pandemi seperti ini. Kita juga mulai aware dengan keberadaan orang-orang yang terkasih buat kita, baik itu family, baik itu friends, baik itu romance atau pasangan gitu ya. Atau kita mulai merasa bahagia ketika kita punya hobi. Ini hobi itu yang selalu jadi bahan renunganku, karena aku paling sulit ditanya hobinya apa gitu. Kayak, apa ya hobiku gitu ya, padahal ternyata punya hobi itu adalah slice of life kita. Hal yang ternyata berkontribusi pada kebahagiaan kita di satu sisi, dan pada ketidakbahagiaan kita di satu sisi kalau itu kosong. Jadi kalau aku bingung apa yang membuatku senang, atau apa aktivitas yang menyenangkan buatku, atau apa hobiku gitu ya. Jangan-jangan itu room for improvement untuk aku mengeksplorasi gitu ya, apa sih yang sebenarnya menyenangkan buatku dalam hidup. Seperti itu. Jadi semua dari kita, 85 orang yang ada di sini itu akan punya lingkaran ini, akan punya 8 hal ini. Dalam perkembangannya 8 poin ini ada yang berkurang. Jadi ada researcher lain gitu ya, atau akademisi lain yang bilang, "Oh enggak cuma 3, oh enggak cuma 4, oh enggak ada 12." Banyak sekali modelnya gitu ya, karena kita tahu sains itu selalu berkembang. Tapi at the end kesimpulan yang dapat disepakati bersama adalah bahwa akan ada lebih dari satu hal yang membangun atau make up ourselves. Jadi makanya konsep work-life balance is no longer relevan gitu. Karena ternyata coba kalau teman-teman bagi antara work sama life, kita mengacu ke 8 hal ini, yang masuk work apa? Business and career, finance, personal development 3 dari 8. Paling mentok-mentok kalau mau dipaksain contribution to society, let's say kita bayar pajak penghasilan gitu ya. 4/4 gitu ya. 4/8 baru make up works and life. Tapi kan hidup kita kan nggak sesederhana itu ya teman-teman. Finance itu nggak cuma kita dapetin dari work aja gitu ya, bahkan dari life, maksudnya personal kita punya warisan itu kan finance juga gitu ya. Atau health itu masuk work atau masuk life. Padahal di pekerjaan pun ada yang namanya K3 gitu ya, kesehatan, keselamatan kerja, dipikirin juga masalah kesehatan di pekerjaan. Nggak adil dong kalau cuma kita taruh di
life aja gitu. Jadi sekarang kita itu mulai familiar dengan yang namanya life integration, integrated life, balanced life. Bukan lagi work sama life balance. Karena ya tadi, irisan kita itu nggak cuma mix up of two things antara work sama life. Tapi at least kalau yang aku acu adalah 8 hal ini. Yang semuanya punya cara yang berbeda untuk membahagiakan kita atau membuat kita tidak bahagia ketika itu kosong. Nah, 8 hal yang ada di sini itu kalau kita mau apa istilahnya audit gitu ya. Jadi kita tuh bisa tahu teman-teman apa hal yang saat bukan balance kita saat ini lagi imbalance di mana. Let's say seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada titik dari 10 paling atas dan di sini 0 ya. Titik hitam di tengah ini 0. Jadi kalau kita mau audit diri kita sendiri, kita itu bisa ngasih nilai untuk masing-masing area di titik yang mempresentasikan seberapa satisfied atau seberapa puas kita dengan area itu. Let's say, kita contohin aja teman-teman ya. Misalnya ini antara aku pribadi dan antara aku ngarang, hanya sebagai contoh aja. Untuk masalah karir, let's say aku ada di 7, ada di sini. Oh, aku pakai bintang aja ya, aku ada di sini. Terus untuk finance, aku ada di sini. Untuk health, aku ada di sini. Family, aku ada di sini. Romance, ada di sini. Personal development, ada di sini. Fun and creation, ada di sini. Contribution to society, ada di sini. Berarti kalau dari contoh isianku yang aku nggak puas gitu ya, adalah contribution to society. Ada di sini. Ada di sini, karena nilainya di bawah 5, ada di sini, dan ada di sini. Nah, apa tujuannya kita ngasih nilai untuk masing-masing area? Karena nantinya kita bisa narik titik. Jadinya kayak spider web. Hap, 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 hap. Nah, ini spider web kehidupanku. Apa hal yang penting buatku? Berarti adalah yang mana teman-teman kira-kira yang ketariknya ada di sini dan ada di sini. Maka most of my time, kalau aku mengisinya dengan serius dan dengan otentik gitu ya, waktu, usaha, dan energiku itu pasti akan habis untuk family and friends dan personal development. Itulah cara kita mengaudit diri sendiri untuk tahu balance kita tuh sekarang lagi ada di mana sih, ketariknya lagi di mana gitu ya. Ada nggak orang yang semuanya 6 ada? Ada nggak orang yang salah satunya di 0 terus sisanya di 10, 10, 10? Ada. Karena tadi setiap dari kita pasti punya hal yang penting yang berbeda di setiap fase kehidupannya. Jadi kalau tadi aku ketarik contohnya ya di family and friends and personal development, aku 3 tahun yang lalu mungkin ketariknya di mana? Di finance atau di karir. Aku yang 5 tahun yang akan datang mungkin ketariknya di mana? Ke romance mungkin atau ke contribution to society karena aku sudah makin dewasa dan jadi ibu RT atau bu RW gitu ya. Jadi hidup kita tuh akan bergerak terus. Yang penting untuk diketahui dan untuk kita aware adalah kemana sih habisnya waktu kita gitu ya. Kemana sih kepuasan hidup kita itu masih harus banyak di feeling. Jadi wheel of life ini menunjukkan bagian mana yang kita sudah puas dan bagian mana yang kita masih tidak puas. Seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk self reflection. Teman-teman contohnya banyak banget ya di internet, teman-teman bisa pakai salah satunya dari Tools Hero atau kalau teman-teman bingung terlalu banyak Mbak areanya, bisa pilih wheel of life yang sederhana atau yang lebih sedikit komponennya. Nah, apa artinya punya balance living gitu ya? Apakah berarti Mbak kalau aku tinggi di finance, rendah di contribution to society, terus tinggi lagi di personal development, berarti hidupku nggak balance ya? Ternyata balance tidak sama dengan equal. Jadi kalau teman-teman kebayang, balance itu kan artinya kita memberikan proporsi yang sesuai untuk masing-masing area. Beda sama equal, kalau kita punya 24 jam, kita punya 8 area kehidupan, berarti supaya adil, supaya equal, aku akan menghabiskan 3 jam untuk finance, 3 jam untuk karir, 3 jam untuk personal development, 3 jam untuk family. That's equal. Tapi life balance atau balance living itu bukan soal
equally distributed time, bukan. Tapi balance life itu adalah ketika kita menginvestasikan waktu, energi, dan usaha kita untuk hal-hal yang memang penting buat kita. That's balance life. Jadi balance life-nya aku nggak bisa dipakai buat mengaudit balance life-nya teman-teman. Sebaliknya juga teman-teman, kalau buat teman-teman yang penting X, maybe that's not the case for me gitu. Mungkin bukan itu hal yang buat aku penting gitu. Nah, itulah pentingnya kita masing-masing tahu apa yang penting buat kita dan di bagian mana kita masih belum puas. Atau di bagian mana kita sudah puas. Untuk kita tahu sebetulnya waktu kita tuh banyak habisnya kemana sih gitu. Atau apakah itu sudah proporsi yang kita inginkan. Jadi kita bisa punya dua versi teman-teman. Versi spider web yang itu memang adalah kondisi ideal, atau let's say dalam 10 tahun ke depan aku sudah puas di bagian, misalnya ya, aku sudah ingin puas di bagian finance, aku sudah ingin puas di bagian family, let's say kita cuma boleh milih maksimal 3. Dan aku pengen puas di bagian society. Sedangkan untuk yang lainnya ya acceptable aja lah, 5 gitu ya, 5 di situ, terus 5 lagi di sini, mana 5 di sini, 5 lagi di sini, 5 di sini, 5 di sini. Ini spider web atau tujuan yang aku ingin capai atau level kepuasan yang aku inginkan di 5 tahun yang akan mendatang. Tapi kondisinya saat ini tidak seperti itu. Kenapa? Karena kondisinya saat ini bisnis and karirku masih tinggi di sini, kepuasannya masih bagus gitu ya. Tapi justru let's say contribution to society-ku yang rendah. Berarti kan ada gap ya teman-teman ya, antara kondisi yang aku inginkan, nggak usahlah berambisi banget sama karir, let's say 5 tahun lagi gitu ya. Yang penting kita punya kontribusi sama sosial, misalnya kayak gitu. Berarti ada gap nih yang harus aku perjuangkan selama 5 tahun yang akan mendatang. Jadi spider web ini bisa digunakan juga gitu ya untuk mengidentifikasi gap yang kita punyai antara kondisi yang kita inginkan dengan kondisi yang saat ini kita betul-betul rasakan. Kepuasan yang kita expect akan kita raih di beberapa tahun mendatang versus kepuasan yang betul-betul saat ini kita rasakan di masing-masing areanya. Sehingga kita tahu mana gap yang harus kita work on dan berapa time frame yang kita punya. Let's say 3 tahun lagi, berarti ya udah 3 tahun aku harus turunin atau naikin berapa gapnya. Seperti itu. That's a balanced living. Tujuannya untuk apa? Tujuannya mulia banget teman-teman. Yaitu apa? Untuk kita punya positive outlook. Kita punya harapan. Tadi yang aku bilang ya, ketika kita tahu kepuasan kita terhadap hidup, dan apa hal yang membuat kita puas dengan mencapainya atau mendapatkannya, itulah yang bikin kita punya harapan. Itulah yang make us keep moving on. Yang membuat kita bisa bangkit dari kesalahan. Yang membuat kita bisa ya udahlah namanya manusia pernah gagal gitu ya. Ya udahlah namanya manusia juga emang ada proses belajarnya. Itu kan berarti kita punya positive outlook bahwa satu kesalahan itu tidak menghancurkan seluruh kehidupan kita. Itulah yang penting dari mengetahui apa hal yang berharga untuk kita dan apa yang hal yang ingin kita jadikan sesuatu yang membuat kita terus bergerak gitu. Yang kedua, kita akan make good habit. Kalau kita punya target finance-nya yang harus 8 dalam 5 tahun ke depan, maka kita akan membentuk habit sehingga 3 tahun ke depan finance-ku bisa aku ngasih rating puas di 8. Kalau sekarang masih di 3. Karena pengeluarannya masih sering boncos misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah lowering stress. Lowering stress ini karena 2 hal. Yang pertama, kita jadi tahu apa yang penting dan harus diperjuangkan. Dan yang kedua, kita jadi nggak begitu ambil pusing sama apa kata orang. That's when we really prioritize ourselves. Jadi kadang yang bikin stres itu bukan karena kita nggak tahu apa yang kita inginkan gitu ya, tapi juga karena kita terlalu ambil pusing sama apa yang menurut orang harusnya penting buat aku, padahal itu nggak penting buat aku gitu ya. Jadi karena aku seorang psikolog industri dan organisasi, aku tuh sering dapat klien itu yang setelah 5 tahun atau 3 tahun kerja baru kerasa, "Mbak, this is not a job that I want to live on." Ini bukan pekerjaan yang aku ingin lakukan setiap hari dalam waktu yang panjang atau bahkan sampai pensiun. Aku nggak mendapatkan kebahagiaan di pekerjaan ini.
Terus aku tanya dong, "Boleh cerita nggak?" Atau aku probing gitu ya, aku tanya lebih jauh, "Boleh cerita nggak awalnya kenapa pilih pekerjaan ini?" Disuruh orang tua, Mbak. Nah, itu kasus yang paling sering aku temui. Jadi discovering ourselves itu lowering our stress karena kita jadi tahu apa yang kita inginkan. Instead of kita menginternalisasi atau menganggap itu penting karena kata orang lain itu harusnya penting, itu dua hal yang berbeda. Penting beneran buat aku atau jadi penting buatku karena kata orang lain itu harusnya penting gitu. Itu dua hal yang berbeda dan akan membuat kita menunjukkan perilaku yang juga berbeda dan itu teman-teman harus aware. Aku tuh beneran ini tuh beneran penting buat aku atau sebenarnya nggak penting tapi ya udah dibilang penting soalnya kata orang-orang lain harusnya penting. Contoh lainnya misalnya, teman-temanku yang sekarang udah di level manager gitu ya atau sudah punya tim member. Sedangkan aku sebagai konsultan itu kan tidak struktural ya teman-teman ya. Timnya itu sangat terbatas, tidak tidak berjenjang ke atas, tapi kita ngomonginnya spesialisasi. Kalau buat orang-orang lain, jenjang karir adalah hal yang penting, power atau struktur jabatan itu hal yang penting, terus aku karena ngelihat orang lain, iya ya kok teman-temanku mulai ngejar karir ya, apa jangan-jangan harusnya itu juga ya yang aku kejar? Nah, pertanyaan kalau teman-teman mulai goyah, berarti itu harus ada hal yang diaudit tuh. Apakah itu beneran penting buat teman-teman atau jadi seolah-olah penting karena buat orang lain penting? Itu yang harus teman-teman firm tahu jawabannya. Kita akan bahas satu persatu dan contoh pertanyaannya secara singkat aja. Bagaimana teman-teman bisa tahu apakah aspek bisnis atau karir itu yang penting buat teman-teman? Dari pertama pekerjaan, job, tentang karir, termasuk pendapatan. Jadi finance sama bisnis and karir itu biasanya irisannya cukup besar. Tapi belum tentu puas di bisnis and karir juga puas di finance-nya gitu ya teman-teman. Makanya finance punya area sendiri. Kemudian di finance juga begitu. Nanti slide ini akan aku kasih juga ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa nulis jawabannya atau merenungkan pertanyaannya gitu ya dalam proses pengisian si spider web-nya itu. Finance itu ngomongin apakah earnings atau pendapatan yang kita punya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Lalu apakah kita dependent, cukup financial dependent dalam arti kita tahu bulan depan kita akan makan pakai uang yang mana, berapa pendapatan yang kita punya, berapa loans yang harus kita bayar atau cicilan yang harus kita lunaskan gitu ya. Dan apakah finance itu atau uang itu membuat kita bahagia? Jadi ada aspek emosionalnya juga tentang keuangan. Selanjutnya tentang kesehatan. Kesehatan itu nggak cuma ngomong soal kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Orang yang mungkin tidak balance di bagian kesehatan adalah biasanya ini terjadi, ini personal story-ku juga gitu ya, yang tadi aku share di awal. Misalnya waktu aku baru fresh graduate dan ngoyo banget di bidang pekerjaan. Jadinya apa? Aku punya GERD sekarang. Jadinya aku mengorbankan health-ku demi apa? Finance-ku gitu ya. Jadi termasuk juga apakah teman-teman punya physical discomfort, apakah teman-teman punya gaya hidup yang sehat gitu. Selanjutnya family and friends, area family and friends. Kenapa family and friends itu dijadikan satu? Karena dari pengalamanku berdiskusi dan konsultasi gitu ya dengan para klien, kadang orang terdekat kita tuh bukan keluarga kita. Atau sebaliknya, teman kita tuh ternyata nggak cukup dekat untuk dikatakan keluarga, gitu. Maka biasanya family and friends itu dijadikan satu karena sebagai social support kita. Jadi ada dari kita yang berharga itu ada keluarga karena punya keluarga yang sehat. Ada yang support system utamanya tuh sahabat-sahabatnya atau circle-nya gitu ya. Nah, cara kita mengukur kebalansannya adalah apakah di waktu luang kita habiskan bersama mereka. Kalau buat teman-teman yang penting adalah keluarga, kayak contohku di awal tadi, tapi ternyata aku nggak menghabiskan waktu bersama keluargaku, maybe ada yang harus dikulik lagi gitu ya, apakah itu benar-benar penting atau enggak. Selanjutnya adalah romance. Nah, menariknya romance itu kan katanya cinta-cintaan tuh paling pentingnya buat remaja nggak sih Mbak gitu ya. Tapi kalau secara, jadi di psikologi tuh ada yang namanya stage of life. Jadi setiap tahap kehidupan kita itu punya tugas perkembangannya.
Menariknya, tugas perkembangan soal romance itu nggak cuma ada di remaja aja teman-teman, tapi ada di dewasa awal. Jadi tidak hanya cinta monyet gitu ya di SMP atau SMA, tapi setelah lulus kuliah biasanya kita mulai serius juga soal romance dan biasanya mulai mencari partner. Kenapa? Karena kita akan mulai serius dalam melihat kehidupan. Siapa ya orang yang akan saya ajak berpartner untuk hidup atau untuk hidup bersama gitu. Dan romance ini bisa jadi hal yang penting juga, maksudnya tidak hanya buat remaja tadi yang seperti aku sharing, tapi untuk mereka termasuk ya apa, yang sudah cukup lansia, ketika anak-anaknya sudah, apa ya, sudah mentas kalau kata orang Jawa gitu ya, udah mulai kerja semua, biasanya kan orang tua kita kan tinggal berdua aja tuh. Nah, romance atau pasangan romantik itu jadi punya, proporsi yang besar lagi karena tadi anak-anak finance-nya udah nggak begitu, apa namanya, udah nggak begitu dipikirin, udah ada anak-anak yang kerja, terus secara kesehatan iya memang usianya sudah mulai banyak, ketidaknyamanan fisik gitu ya. Jadi salah satu hal yang penting juga romance itu hilangkan stigma bahwa, romance itu hanya untuk anak remaja atau cinta-cintaan monyet gitu ya, tapi romance itu penting dengan cara yang berbeda di tahap kehidupan yang berbeda juga. Dan ada juga personal development. Personal development itu tentang bagaimana kita mengusahakan atau berkenan mau membuka diri untuk hal-hal baru di luar kita. Jadi personal development itu sebenarnya cara kita untuk catch up dengan tren-tren yang lagi terjadi di luar sana. Misalnya teman-teman lagi pengen personal development di area tadi marketing misalnya gitu ya, atau di bidang, sosial media misalnya, atau di bidang data scientist. Eee, itu merupakan bentuk kita terbuka terhadap kehidupan luar dan ada beberapa orang yang memang memprioritaskan diri untuk personal development-nya, simply karena mereka eager to learn gitu. Selanjutnya adalah fun and recreation. Ini yang tadi aku kaitkan dengan hobi dan free time. Jadi kalau nanyain apa hobi teman-teman itu sebetulnya gampangnya nanyanya adalah ketika teman-teman punya waktu senggang yang benar-benar me time lah ya bilangnya me time, itu dipakai buat apa sih? Jadi kalau aku jawabannya sekarang, hobimu apa, Ndi? Nonton film, nonton drama, hobi tuh nggak harus main gitar gitu ya teman-teman, nyanyi nggak juga gitu ya, tapi how we spend our spare time leisurely, tanpa ada kayak ngoyo achievement sesuatu itu, that's not fun and recreation. Dan fun and recreation ternyata surprisingly menjadi part yang penting juga dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah contribution. Contribution itu bagaimana kita melihat sumbangsih kita pada lingkungan sekitar. Tadi kayak gampangnya ada orang tua kita yang mungkin jadi RT RW, that's part of contribution. Atau ada kita yang bekerja di organisasi sosial, that's part of contribution. Atau simply kita senang nolong orang, that's part of contribution. Kuncinya adalah apa? Help, membantu, dan volunteering. Jadi apakah kita mengalokasikan waktu di dua hal tersebut? Termasuk help itu nggak harus help others di luar rumah ya, termasuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah lansia, atau punya anggota keluarga di rumah yang harus dirawat, that's also part of contribution, yang bisa jadi buat beberapa dari kita adalah prioritas untuk saat ini. Nah, itu adalah 8 area kehidupan yang berbeda, yang penting buat kita. Pertanyaannya, yang mana yang saat ini sedang banyak memakan waktu, energi, dan usahanya teman-teman? Nah, teman-teman bisa, nggak perlu di-sharing ke aku gitu ya, tapi bisa mulai merefleksikan ke diri sendiri. Termasuk kalau tadi teman-teman mau nyoba spider web-nya juga, bisa langsung di-googling, atau nanti aku akan share linknya kali ya, salah satu link yang teman-teman bisa jadikan acuan termasuk question-question yang dipakai. Nah, ketika kita aware dengan mana area kehidupan yang lagi menarik kita gitu ya, atau menjadi prioritas kita, atau menjadi important untuk kita, dan apa sacrifices yang harus kita bayar, kalau kita aware dengan dua hal itu secara sadar, kita akan punya kesehatan mental yang baik. Tapi sayangnya, seperti yang aku share dan mungkin teman-teman mulai dapat insight sambil mengikuti sesi ini, ya Mbak, ternyata aku kira yang penting uang buatku. Ternyata kalau dipikir lagi, aku nyari uang buat keluarga juga. Berarti yang penting buatku uang apa keluarga gitu. Nah, kadang kita ada di trade off kondisi
saling nggak match gitu ya. Kalau aku nyari uang, waktu buat keluarga akan berkurang. Tapi kalau aku nggak nyari uang, aku nggak bisa nyenengin keluarga. Nah, itu kan trade off ya. Kembali ke quotes pertama bahwa kehidupan itu pada akhirnya adalah pertukaran antara apa yang kita holding on dan apa yang kita letting go. Ketika kita ada di pertukaran itu, tidak jarang kita merasakan yang namanya discomfort atau ketidaknyamanan, dan itu mempengaruhi bagaimana kesehatan mental kita. So, kita akan ngomongin selanjutnya tentang bagaimana sih cara kita ketika kita ada di tahap trade off itu, kita tetap bisa kembali ke kondisi yang balance, kondisi yang memang secara kesehatan mental itu baik buat kita secara personal. Yang pertama kita akan defining dulu mental health. Mental health, well-being, psychological health itu bedanya apa sih Mbak gitu ya. Sebenarnya semuanya itu ngomongin hal yang sama, bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi positif gitu ya, atau kondisi yang baik, kondisi yang nyaman buat kita, dilihat dari 3 aspek. Bagaimana emosi kita, bagaimana kondisi fisik kita, psyche kita, pikiran kita, dan bagaimana kondisi social interaction kita. Ini yang kadang surprising buat beberapa orang. Oh, kesehatan mental tuh ngaruh tentang bagaimana atau mencakup area social interaction kita ya. Yes, karena kadang bahkan yang aware dengan kondisi bahwa kita lagi nggak baik-baik aja tuh bukan kita, tapi orang-orang di sekitar kita. So, saat kita ngomongin kesehatan mental, itu bukan berarti orang-orang yang selalu seneng, enggak juga teman-teman. Orang yang sehat mental itu orang yang emosinya balance. Seneng pas seneng, sedih pas sedih. Jadi orang yang, dia tuh sehat mental deh Mbak, seneng terus orangnya, that's maybe not the fact juga gitu. Bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi dia menyimpan sesuatu. Bisa jadi dia mengorbankan sesuatu sehingga yang dia terima hanya kebahagiaan aja. Padahal hidup itu kan pasti kayak roller coaster ya teman ya, naik turun gitu. Jadi kita yang sehat itu yang emosinya adalah balance, sedih ketika sedih, senang ketika senang, marah ketika marah. Dan kita tunjukkan serta kita regulasi dengan cara yang sehat untuk diri kita, tidak melukai diri kita gitu ya, dan tidak melukai atau merugikan orang lain juga. Nah, mental health kita itu akan going back and forth di antara 2 kutub ini. Kutub ketika kita ngerasa feeling good and functioning well gitu ya, hari-hari di mana, apalagi yang harus aku kerjain hari ini ya, atau apa ya yang aku harus pelajari hari ini, atau apa ya yang akan aku kontribusikan hari ini gitu. Itu adalah kutub yang di sebelah kanan. Ketika kita ngerasa lagi oke banget gitu ya secara mood, dan kita bisa berfungsi atau bisa melakukan aktivitas dengan optimal. Tapi there's always a days gitu ya, waktu-waktu di mana kita kayak ngerasa, gue kerja buat apa ya? Gue lembur buat apa ya? That's when we feel maybe a mental health issue. Yaitu ketika ada perubahan yang cukup signifikan dari cara kita berpikir, emosi kita, dan termasuk perilaku kita. Ketika kita mulai menarik diri, ketika pola tidur kita udah mulai berantakan, ketika kita mulai gampang marah ke orang lain, ketika kita melihat hidup isinya udah pesimis dan negatif terus gitu ya, itu adalah ketika kita ada di kutub yang sebelah kiri atau ada di mental health issue. Dan kita akan going back and forth, kadang di satu hari kita di sini, satu hari lainnya kita di sebelah kiri gitu ya. Jadi bisa jadi tahun lalu aku di sini, terus tahun ini aku di sini gitu ya. Dia mental health condition kita itu akan mengikuti bagaimana roda kehidupan kita bergulir. So, it's another important thing untuk aware kondisi kesehatan mentalku itu lagi ada di yang mana sih. Am I feeling good? Atau aku lagi merasa ada issues yang bikin aku, cara berpikirku berubah, emosiku berubah, dan perilakuku berubah. Seperti itu. Itu yang kita harus aware. Dan pergerakan itu hal yang lazim terjadi ya teman-teman. Kita harus mulai aware atau warning gitu ya, lebih hati-hati ketika pergerakannya itu lebih cepat. Let's say dalam hitungan jam bahkan gitu ya, atau mood swings gitu ya, mood swingsnya dalam waktu yang berpanjangan lebih dari 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Itulah ketika kita harus mencari bantuan profesional. Jadi pergerakan itu wajar, tapi kita harus aware sama di waktu-waktu apa sih kita bergeraknya, gitu. Apa yang mempengaruhi mental health kita, itu kita harus aware.
Apa warning atau signs yang harus kita hati-hati? Pertama tadi ketika kita feeling sad at or down, jadi moodnya turun banget padahal baru tadi pagi tuh baik-baik aja gitu ya. Itu kita harus cek kesehatan mental kita. Yang kedua ketika kita susah konsentrasi atau tiba-tiba sering bengong gitu ya. Hal-hal yang tadinya gampang jadi sulit buat diselesaikan. Tadinya bikin report atau bikin laporan materi kuliah gitu ya. Sehari beres, ini jadi seminggu nggak beres-beres. Atau kita ngerasa adanya rasa takut atau rasa bersalah yang berlebihan, itu juga kita harus aware karena bisa jadi kesehatan mental kita pas lagi nggak bagus. Extreme mood change, high and lows, itu nyambung ke yang pertama. Kita jadi senang banget atau sedih banget dalam waktu yang cukup signifikan singkatnya. Lalu kita mulai menarik diri dari teman-teman yang tadinya menjadi support system kita atau dari aktivitas yang tadinya menyenangkan buat kita. Atau kita merasa kelelahan yang signifikan. Jadi kadang kondisi kita kecapean atau kayak ngerasa udah nggak punya energi lagi buat ngapa-ngapain, itu bisa jadi bukan karena kita physically tired gitu ya, atau lelah, tapi bisa jadi karena mentally exhausted. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita mulai kesulitan coping atau menghadapi stresor-stresor yang padahal normal aja di hidup sederhana, nanti siang mau makan, ini udah siangnya, nanti malam mau makan apa ya? Ada orang yang bisa berjam-jam atau frustrasi karena nggak tahu jawabannya. Padahal itu kan pertanyaan yang selalu, permasalahan yang akan selalu muncul setiap harinya gitu. Itu contoh ketika kita lagi mental health-nya nggak baik-baik aja. Atau ketika kita susah relate sama orang lain, susah berempati, susah untuk melihat sudut pandang orang lain. Atau ketika kita mulai memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang adiktif. Kalau di sini contohnya mungkin alkohol or drug, tapi bisa jadi bentuknya lain. Smoking, ngerokok termasuk ya. Atau aktivitas-aktivitas yang binge itu apa ya? Yang kita lakukannya secara eksesif, secara berlebihan, makan yang manis-manis atau yang pedes-pedes, yang asin-asin, that bisa termasuk juga dalam problem atau adiksi yang muncul ketika mental kita lagi nggak sehat. Atau major change in eating habit, yang tadinya biasanya makan 3 hari sekali jadi nggak mood, tiba-tiba cuma sehari sekali. Atau sebaliknya, biasanya sehari sekali cukup, ini jadi 5 kali makan kok nggak kenyang-kenyang. That might be something on our mental health. Sex drive change buat yang udah menikah ataupun yang belum menikah gitu ya, ada perubahan pola di bagaimana kita terstimulasi dan tidak terstimulasi, that might be another sign. Lalu excessive anger, hostility, and violence. Jadi kalau teman-teman tadi aku bilang ketemu orang yang sumbunya pendek, that might be not, the problem is not about you, tapi tentang mental health dia yang lagi nggak baik-baik aja. Suicidal thinking, that's the major red flag or red sign ketika kita sudah memikirkan cara-cara bunuh diri atau merencanakan proses bunuh diri. Dan yang terakhir ketika kita mulai ngerasa detachment from reality atau kita mengalami delusi, paranoid atau halusinasi. Kita ngerasa diikutin atau diliatin atau muncul suara-suara yang padahal nggak ada gitu. That's another sign or the most dangerous sign when it comes to mental health. Dan kadang signs ini kita nggak aware. Itu yang sedih tentang mental health yang aku ceritain di awal. Beda sama luka kalau kita kejedot atau kesandung. Yang aware kadang justru orang-orang di sekitar kita. That's why social interaction itu masuk dalam komponen kesehatan mental. Karena akan mempengaruhi bagaimana kita mempresent ourselves, yang itu bisa bikin orang lebih aware dibanding diri sendiri. How to maintain mental health? Ini aku kasih contoh praktikal yang kadang susah untuk dipraktikan. Rest enough, cukup istirahat. Kalau teman-teman lagi ngerasa nggak baik-baik aja, pertanyaan pertama yang harus ditanya adalah, terakhir tidur berapa jam? Kalau tidurnya kurang dari yang disarankan WHO, 6-8 jam untuk orang dewasa, itu bisa mengefek ke mental health kita. Kita jadi cranky, atau kita jadi gampang marah, kita jadi gampang sumbu pendek gitu ya. So, untuk menjaga mental health kita, istirahatlah dengan cukup. Makanlah dengan sehat. Makan dengan sehat itu bukan hanya berapa kalinya, tapi apa yang kita makan. Jadi diet seimbang atau diet yang proporsional antara karbohidrat, protein, lemak, itu bukan hanya affecting to our
fisik gitu ya, tapi juga ke kesehatan mental kita. Karena misalnya aku suka bercandain gitu ya, kalau adikku lagi nggak bisa diem tuh aku suka bilang kebanyakan makan gula gitu. Kenapa? Karena, gula itu kan punya komponen yang bikin kita hype gitu ya, gerak-gerak nggak habis-habis gitu. Makanya itu juga kenapa kadang kalau kita minum manis-manis itu suka membantu kita berpikir lebih baik, karena memang, ada karbohidrat yang bikin menjadi bahan bakar di otak kita. So, eat well and balance itu juga penting buat kesehatan mental. Take a break. Selain rest yang artinya tidur, break, nyari hal-hal yang menyenangkan, yang, beneran bisa istirahat buat teman-teman tanpa memejamkan mata. Let's say tadi kayak aku nonton film gitu ya, atau main sama kucing, atau, night drive gitu ya, that's, your call. Teman-teman punya break-nya masing-masing. Accept who you are. Inilah kenapa aku bilang ini contoh praktikal yang kadang susah dipraktikkan gitu ya, karena kadang kita nggak sehat mental karena kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. We keep comparing to others, kita sering mendengarkan apa kata orang lain tanpa tahu apa yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Itu tanda kita kadang nggak bisa accept ourselves, dan major kontributornya adalah sosial media. So, aku personally, sosial media itu kadang aku sign off gitu ya, atau aku membatasi waktuku untuk bermain sosial media, karena aku tahu there's a negative part of it yang bikin mengganggu kesehatan mental. Lalu do something you're good at, hobi gitu ya, atau tadi rekreatif yang bisa menambah atau memperbaiki mood kita. Kemudian keep active. Ini bukan hanya soal olahraga aja teman-teman ya, tapi keep active itu kadang juga jadi ketika tubuh kita bergerak itu tuh akan mengeluarkan endorfin atau apa istilahnya ya, hormon-hormon yang berpengaruh ke mood kita. Makanya kalau teman-teman kadang yang rutin olahraga, tiba-tiba waktunya nggak banyak buat olahraga, itu kadang ngaruh ke mood juga gitu, bukan karena badannya jadi pegel-pegel aja, tapi mood-nya juga yang jadi berubah. Karena kegiatan fisik kita tuh akan ngaruh juga ke kesehatan mental kita. Ini 6 hal yang bisa kita usahakan sendiri. There's another 4 yang kita butuh bantuan orang lain untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, talk about your feelings. Ini hal yang tidak natural untuk banyak orang. Orang yang kadang terbiasa untuk kalau marah, nggak boleh kamu tuh marah-marah, misalnya dibesarkan seperti itu, atau nggak boleh nggak setuju sama orang gitu ya, atau nangis nggak boleh di depan orang lain, boys don't cry, misalnya kayak gitu. Itu hal-hal atau didikan-didikan yang kadang menghambat kita untuk berbicara soal feelings kita. Padahal feelings itu kan natural, pasti dirasain semua orang di setiap waktu gitu ya. So, it shouldn't be something yang tabu gitu. Kemudian, if needed, please ask for help. Ask for help itu not just for professional help ke psikolog atau ke psikiater, no. Simply talking with your friends, talking with your family, atau to your partner gitu ya. Untuk meminta bantuan. Bantuannya itu sifatnya bisa emotional support atau practical support. Jadi kalau misalnya punya masalah, minta tolong dikasih pertimbangan, that's practical support. Tapi kalau teman-teman lagi down, terus minta disemangatin, that's emotional support. Dan bersyukurlah kalau teman-teman punya lingkaran, punya circle, punya orang-orang terdekat yang bisa mendampingi di masa-masa sulit. Lalu, surprisingly, penelitian-penelitian tentang empati itu ternyata menunjukkan bahwa ketika kita caring for others, contohnya melihara hewan peliharaan, mengasuh anak, merawat orang tua yang sudah lansia, atau nenek kakek gitu ya, ternyata itu membantu kesehatan mental kita juga. Kenapa? Karena kita ngerasa jadi berharga. Kita ngerasa jadi punya kontribusi dalam hidup ini, gitu. Yang itu ternyata bikin kita punya tabungan merasakan kebahagiaan, kepentingan, signifikansi gitu ya, dan berpengaruh ke kesehatan mental kita. Ya, dan yang terakhir adalah keep in touch. Keep in touch ini gambarnya aja ya yang tepokan, tapi bukan berarti harus touching gitu ya teman-teman, tapi lebih kepada keep your close one close. Kalau teman-teman disuruh ada satu pendekatan namanya Dunbar Numbers. Dunbar Numbers itu bilang kalau manusia itu sebenarnya secara
otaknya itu maksimal cuman akan dekat dengan 5 orang. Nah, teman-teman harus mengidentifikasi siapa sih 5 orang yang paling dekat sama teman-teman dan tanyakanlah kabar 5 orang ini. Kalau orang tua termasuk di dalamnya, terus teman-teman sekarang lagi ngekos gitu ya, atau lagi merantau, coba terakhir kali ngechat orang tua kapan? Atau pasangan, atau teman kuliah, atau teman kerja, atau misalnya sahabat atau teman main gitu ya di tetangga gitu ya. Coba terakhir teman-teman ngobrol sama mereka kapan? Karena ternyata keeping in touch with others itu membantu kita merasa kita bagian dari komunitas yang lebih besar. That we are not alone. That we have others to lean on. Yang itu pun akan membantu kesehatan mental kita. Oke. Terakhir, another quote dari penulis favorit banyak orang, Stephen Covey. The key is not to prioritize what's on your schedule. Jadi kalimat pertama itu ngomongin soal waktu. But to schedule your priorities. Jadi instead of mengalokasikan berapa jam yang akan dihabiskan untuk hal X, tapi alokasikanlah waktu untuk hal yang memang penting buat teman-teman. Karena kalau enggak, hal yang teman-teman bilang penting atau priority akan slip on terus. Kalau teman-teman bilang family penting, tapi nggak pernah ngabisin waktu buat family, what's the point? Karena kadang behavior speak louder than words. Kayak gitu. Itu aja penyampaian dari aku. Sudah cukup panjang, 1 jam 20 menit. Semoga teman-teman nggak bosan dengerin aku share gitu ya. Mungkin setelahnya aku lebih pengen teman-teman yang sharing atau bertanya. Aku kembalikan ke Miss Azalia. Silakan. Oke, terima kasih Bunga Indira, Bu Bunga. Nah, ini kita ada pertanyaan dari Jihan Aji Purnama. Apakah bisa menggunakan roda kehidupan itu untuk melihat masalah yang perlu kita follow up saat ini? Ya. Bagaimana tanggapannya? Oke, thank you Kak Jihan. Jadi, yes, jadi salah satu fungsinya dari Wheel of Life itu melihat apa sih yang lagi bermasalah dalam hidup kita. Dan ya aku yakin setiap part dalam roda itu kan pasti ada masalahnya ya teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah mana yang harus diselesaikan duluan. Karena Wheel of Life itu ngomongin kepuasan subjektif kita terhadap hal tersebut. Kalau kita lagi ada masalah di situ, biasanya kita nggak puas kan. Let's say teman-teman bilang kalau lagi ada masalah di bagian keuangan, gitu. Pasti teman-teman kepuasannya menurun di bagian keuangan. So, Wheel of Life itu salah satu juga cara kita mengidentifikasi atau memprioritaskan mana permasalahan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karena tidak bisa dipungkiri, bisa jadi masalah itu timbul nggak cuma di satu area, tapi di banyak area sekaligus. Karena kita terbatas energi, waktu, dan usahanya gitu ya, emosinya juga, maka investasikanlah di hal-hal yang memang penting buat kita dengan tadi salah satunya pakai Wheel of Life. Gitu Miss Azalia. Terima kasih banyak Bu Indi atas penjelasannya. Jadi Jihan, jadi kalian juga harus bikin nih kira-kira yang diprioritaskan apa. Jadi menggunakan salah satu alatnya Wheel of Life yang tadi dijelaskan oleh Bu Indi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Raffi Zahra Nugraha. Assalamualaikum. Apakah roda kehidupan itu bisa untuk melihat dan mengukur kesuksesan kita di hadapan rekan kerja kita? Iya, ini pertanyaan menjebak. Karena kembali ke apa yang selalu aku mention ya teman-temannya, Wheel of Life ini bukan cara kita menilai atau menstandarkan apa yang mau bikin gue bahagia sama apa yang bikin Miss Azalia bahagia. That's not the point. Karena tadi, balik lagi ke mentinya, kalau teman-teman masih ingat, 100 orang berbeda akan bilang 100 hal penting yang berbeda. So, it's not about who is more successful than the others. Tapi seberapa aku puas dengan pencapaianku di area tersebut. Nah, teman-teman, tapi aku paham gitu ya. Kadang ya aku sendiri dulu mengalami gitu ya waktu fresh graduate, gencatan sosial gitu ya, atau tekanan sosial ketika kita sudah ada di usia dewasa tuh, kadang yang dibandingkan tuh achievement-nya. Achievement tuh bisa beda-beda ya. Ada yang achievement nikah duluan, ada yang achievement-nya jadi manajer duluan, ada yang achievement-nya bisa S2 duluan. Kalau aku pakai standarku ke teman-teman atau ke teman-temanku, that's not fair.
Karena apa yang penting buatku ke pertanyaan pertama dan apa yang harus aku korbankan untuk hal itu akan beda sama apa yang penting buat teman-teman dan apa yang teman-teman korbankan. So instead of comparing who is more successful, sebenarnya roda kehidupan itu bahkan salah satunya aku pakai buat bahan ngobrol sama pasanganku. Gitu karena aku jadi tahu apa yang jadi prioritas dia dan apa yang jadi prioritasku. So if we are facing a problem, misalnya buatku saat itu kebetulan yang jadi prioritas adalah personal growth. Buat dia karir. Terus kita berhadapan di kondisi di mana kita harus spare satu waktu, ya tentu dia akan milih karirnya. Aku akan milih personal growth tuh. Tapi apakah artinya aku nggak sayang sama dia? Enggak juga gitu. Tapi itu cara kita mengkomunikasikannya. This is what important for me and that's what important for you. So if we have different priorities, that's totally fine gitu. Ini malah jadi ajang buat ngobrol ya gitu teman-teman. Jadi takarlah keberhasilan dengan berkaca ke diri sendiri. Itu kunci sehat mental yang pertama. Accept who you are. Karena ya tapi kadang makanya aku bilang ya sosial media, social comparison, atau orang tua yang suka membandingkan, pasangan yang suka membandingkan, that's not healthy for us gitu ya. Jadi kita yang harus punya boundaries-nya. Mana yang penting buat kita, mana yang penting buat orang lain. Kalau yang buat orang lain penting, buat kita nggak penting, that's it. Ya udah, emang kita dua orang yang berbeda gitu ya. Kecuali teman-teman yang lebih bahaya kalau ngerasa diri sendiri nggak sukses karena belum melihat progres. Itu juga another yellow alert gitu ya yang harus dipikirkan. Mungkin karena kadang perasaan kita untuk membandingkan dari orang lain itu bukan berangkat karena orang lain lebih sukses, tapi karena kita nggak puas sama diri kita sendiri. Jadi kan yang penting ditanyakan adalah apa sih yang penting buat aku, yang kalau aku capai, jadi buat aku puas terhadap diri sendiri. Jadi kadang pencapaian atau kesuksesan itu bukan tentang siapa yang nikah duluan, siapa yang jadi manajer duluan, siapa yang gajinya 2-3 digit gitu ya. Tapi pencapaianku itu sesuatu yang memang penting buatku apa enggak sih? Karena kadang ada orang gajinya udah 3 digit, nikahnya dari usia 25, udah punya bisnis di mana-mana, orang tuanya sehat, teman-temannya banyak, tapi nggak puas sama hidupnya. Nggak ngerasa sukses, ada teman-teman gitu. Tapi kan sedih ya jadinya, and I don't want you, any of you ada di kondisi itu, tidak bersyukur dengan apa yang dipunya karena tidak tahu apa yang important buat teman-teman. So, gunakan wheel of life itu untuk melihat apa yang penting buat diri kita sendiri yang kalau itu dicapai akan membuat kita puas dan merasa sukses. Bukan karena kita berhasil mendefeat atau mengalahkan orang lain gitu ya, tapi karena kita bisa melampaui limitasi diri kita sendiri. Mungkin itu Miss Azalia. Oke, terima kasih banyak Bu Indi. Nah, jadi bahwa Wheels of Life ini tidak hanya untuk bukan mengukur komparasi terhadap rekan kerja, tapi untuk diri sendiri ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lulu Nabila. Cara menghadapi orang yang gaslighting biasanya aku hindarin, Kak. Misal teman atau saudara. Oh, jadi emang lebih baik dihindari. Atau bagaimana nih tanggapannya Bu Indi? Ya, gaslighting kalau misalnya teman-teman belum familiar, itu kondisi ketika respon orang lain itu berlebihan dan cenderung menyalahkan kita. Jadi misalnya kita terlambat, tadinya kita mau trip ke Jogja. Terus karena satu hal kita jadi terlambat gitu ya. Terus pasanganku terus marah-marah ke aku gitu. Kamu sih dari mana bukannya disiapin gini bangunnya lebih awal dan kawan-kawan. That's gaslighting. Jadi gaslighting tuh kayak mematik gas gitu ya. Jadi beneran kalau kebayang kalau ada gas bocor terus teman-teman kasih api itu kan langsung boom gitu ya responsnya. That's gaslighting ketika pemantiknya kecil tapi bisa jadi masalah yang seolah-olah besar. Itu orang yang kalau kita bilang orang dia lagi gaslighting adalah ketika kita melakukan sesuatu yang non signifikan tapi tiba-tiba dia blaming us seolah-olah itu the most significant things in life gitu. Ketika teman-teman kita gaslighting, kalau aku melihatnya dua hal. Pertama, apakah dia aware kalau dia lagi gaslighting? Karena most of the time mereka nggak aware kalau mereka lagi gaslighting. Simply karena itu respon natural mereka. Atau mereka dibesarkan oleh orang tua yang juga gaslighting. Jadi kadang sedihnya itu orang terdekat kita yang ngelakuin gaslighting tuh nggak aware kalau dia lagi nge-gaslight. Dan itu bikin kita nggak nyaman. Kalau kondisinya seperti itu, teman-teman ngelihat, enggak, bener Kak, soalnya dia sebenarnya orang baik kok. Cuman kalau untuk hal-hal tertentu aja jadi gaslighting gitu ya.
maybe that space untuk kita ngajak ngobrol dia gitu. Ada apa sih? Boleh cerita nggak? Kok aku ngelihat akhir-akhir ini kamu jadi gampang marah ya kalau kita lagi ngebahas X, misalnya kayak gitu. Atau lagi ngebahas Y, X itu bukan mantan maksudnya, topik A gitu ya teman-teman ya. Dan itu biasanya gaslighting itu terjadi di hal-hal yang penting buat dia. Bisa jadi nggak penting buat aku gitu ya. Jadinya sepele buat aku tapi penting buat dia. Makanya dia gaslighting, terus aku melihatnya kayak, "Apaan sih?" gitu kan. Nah itu yang kedua, yaitu miskomunikasi. Jadi gaslighting itu kadang, bentuk miskomunikasi juga. Karena kita nggak aware apa yang penting buat dia dan apa yang penting buatku. Kalau itu nggak penting buatku kan jadinya sepele ya, kita ngelihatnya dia kayak berlebihan aja, kenapa sih marahnya segitunya? Atau kenapa sih responsnya segitunya padahal kesalahannya cuma Y doang. That's because we are not empathetic enough gitu ya, tidak cukup berempati untuk paham sudut pandang dia. Jadi ini 2 hal yang perlu kita cek dulu, untuk betul-betul, mendapatkan diagnosa gitu ya istilahnya, apakah betul keluarga kita atau sahabat kita itu emang seorang gaslighter. Atau simply mereka lagi orang yang ngerasa nggak nyaman, sehingga nggak aware sama emotional state-nya, dan jadi marah-marah ke semua orang, bisa jadi bukan ke kamu aja gitu ya, atau ke kita aja. Atau yang kedua simply karena komunikasi kita kurang baik, jadi aku nggak tahu kalau ya paham sih, ya wajar sih kalau kamu marah karena hal itu kan pentingnya buat kamu gitu. Jadi itu 2 dulu yang harus di-assessment. Langkah selanjutnya kalau ternyata bener, "Oh bener Mbak, dia tuh ya terlepas dari siapa orangnya dan apapun topiknya, dan dia aware kalau itu emang cara dia berkomunikasi, dia emang gaslighter gitu ya." Apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan 2 lagi, another two. Yang pertama adalah, menjaga distance atau mengurangi intensitas kita ketemu mereka. Kita kan nggak bisa merubah orang lain, cara orang lain berpikir, bertindak, berperilaku dan merasa ya teman-teman ya. Yang bisa kita kontrol kan kita. Salah satunya dikontrol apa? Intensitas ketemunya. Kalau dia bukan orang yang penting buat kita, let's say kalau nggak ketemu dia ya nggak apa-apa gitu. Gue masih bisa makan, gue masih bisa kerja, ya udah ngapain ditemuin gitu kan. Put yourself first. Itu yang pertama adalah menjaga jaraknya. Atau yang kedua, yang lebih sulit adalah mengubah pola pikir kita. Dengan cara apa? Menerima dia apa adanya. Sambil membantu dia untuk bisa coping atau bisa merespon dengan lebih sehat, dengan tidak gaslighting gitu. That might be a thing or two yang bisa kita lakukan menghadapi kondisi gaslighters gitu ya. Tapi again, apapun alasannya, kalau memang komunikasinya nggak nyaman buat kita dan kita memprioritaskan diri kita terlebih dahulu, ya udah tinggalin aja. Kalau aku ya, aku simple yang kayak gitu. Because I put myself first, dan banyak teman-teman di sini yang tadi bilang kalau put yourself first juga gitu ya. That's P3K yang dapat dilakukan pertama kali di kondisi itu. Tapi kan pertanyaannya mau sampai kapan menghindar? Kalau ternyata dia bos kita atau dosen kita atau orang tua kita atau pasangan kita, ya masa mau seumur hidup menghindar gitu kan? Kehilangan mereka dong, padahal mereka orang yang penting buat kita juga gitu ya. So menghindar itu tadi P3K-nya gitu ya, emergency-nya untuk menjaga emotional state kita, tapi in a long term ketika dia lagi fine-fine aja, ketika dia lagi bisa diajak ngomong enak, diajak ngobrol aja gitu. Mungkin itu Miss Azalia. Oke, terima kasih banyak Bu Indira atas jawabannya. Semoga membantu ya Lulu Nabila. Ini kayaknya sepertinya ada yang Abdurrahman Ataku ini raise hand. Coba saya ask to unmute. Halo, Pak Abdurrahman. Ya, Apakah ada pertanyaan? iya ada pertanyaan. Selamat sore Kak. Selamat sore, ya. Bagaimana Pak? Suara saya kedengaran ya? Dengar jelas, Pak. Ini kebetulan nama saya Rahman, saya konselor dari salah satu rehabilitasi ketergantungan nafsa ya. Saya mau tanya, ini kan anak-anak generasi Z ini kan lagi hobi banget self diagnosnya ya. Ya, dikit-dikit gue insecure nih, dikit-dikit gue bipolar kayaknya, dikit-dikit gue ini. Tapi giliran disuruh ke psikolog atau psikiater, emang gue gila gitu. Aneh kan? Nah itu Kak, pertanyaan saya, apakah itu salah satu indikasi kalau dia punya balance, life balance-nya itu nggak seimbang gitu. Itu salah satu indikasinya nggak sih? Kalau dia punya achievement-nya tuh nggak seimbang. Jadi dia mendiagnosa diri, gue kayaknya insecure nih, gue ini, gue itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua,
pertanyaan saya, apakah stages of change itu dari prekontemplasi sampai maintenance itu bisa nggak sih dijadiin tolak ukur atau dijadiin alat ukur untuk mengukur achievement life balance seseorang? Ya. Itu pertanyaan. Oke. Makasih Kak. Thank you, Mas Rahman. Ini karena aku ngomongnya sama yang bertanya seorang konselor, jadi paham sekali konsep psikologi gitu ya. Semoga jawabanku pun cukup menjawab, karena mungkin justru Mas Abdurrahman gitu ya yang lebih mendalami di hal tersebut. Jadi gini, yang pertama kalau tadi Mas Abdurrahman share, apakah tindakan self-diagnose itu bentuk bahwa kehidupan seseorang itu unbalanced? Salah satunya mungkin iya, gitu ya. Tapi hal yang lebih aku ingin, jawabannya psikolog kan standar ya, bisa jadi gitu. Tapi yang lebih perlu didalami lagi adalah, kalau kita melihat tahapan remaja, yang mungkin Mas Abdurrahman familiar juga ya. Jadi di tahap remaja itu, kalau tadi aku bilang setiap tahap kehidupan kita itu punya tugas perkembangan yang harus dicapai, di remaja itu tugas perkembangannya adalah mencari identitas. That's why, apapun labelnya, asal gue punya identitas, gue pakai. Mau itu dibilang bipolar kek, mau itu dibilang overthinker kek, mau itu dibilang insecure kek gitu. Kenapa? Karena mereka butuh label. Siapa saya sebenarnya? Apa wording yang bisa menggambarkan keberadaan saya di dunia ini supaya saya punya eksistensi? Teman-teman kalau di masa remaja pasti pernah ya ada di tahap itu, kita pernah melalui masa ini juga gitu ya. Yang bikin kompleks kondisi tugas perkembangan itu adalah internet yang sekarang sangat mudah diakses. Dulu saya remaja, ya nggak lama yang lalu lah ya, 10 tahun yang lalu gitu ya, di usia 17 tahun, nggak paham apa yang namanya insecure, nggak paham apa yang namanya bipolar, gitu ya, kepikiran jadi psikolog aja belum gitu kan. Tapi anak-anak sekarang challenge-nya beda. They can be everything they want, just simply Google it. Berapa banyak koki yang jadi koki awalnya belajar dari YouTube. Musisi yang jadi musisi berawal dari YouTube. Itulah bagaimana internet itu membantu kita menemukan identitas diri kita. Urgensinya jadi lebih tinggi di remaja. Kenapa? Karena mereka punya needs itu. Dan apapun label yang mereka temukan, asal mereka punya namanya nggak apa-apa deh Mbak. Tapi kenapa kalau diajak ke psikolog nggak mau? Because they are too afraid to face the truth if they are really want. Gimana kalau ternyata aku sebenarnya insecure ya? Gimana kalau ternyata aku seorang overthinker ya? Gimana kalau ternyata aku beneran bipolar? Karena aku tahu that's more serious level than I use gitu ya. Dan itu kadang label-label itu suka overuse gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami dari seorang remaja. Tugas kita sebagai orang dewasa, karena aku punya adik remaja juga ya, kita bedanya 6 tahun gitu. Tugas kita adalah memberitahu bahwa kamu itu memang ada tahap dieksplorasi. Tapi tidak semua hasil eksplorasi kamu itu harus diinternalisasi. Tidak semua identitas itu harus kamu akui. Wah, gue nge-googling tanda-tanda depresi, jarang susah tidur, nggak mau ketemu temen, sering makan, aduh kok akhir-akhir ini itu gue semua gitu ya. Terus langsung nge-label depressed boys gitu ya, 17 boys gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi ke mereka. Karena ya kita pasti sebagai orang dewasa sudah pernah melalui tahap itu. Tahu lah ya gimana dinamikanya ada sebagai seorang remaja, itu mungkin bagaimana cara kita berempati kepada mereka. Dan di sisi lain mengedukasi juga. Kenapa? Supaya mereka itu bisa apa ya, bisa aware tadi ya, bahwa label itu not just come untuk sebagai identitas, tapi bisa jadi kita lama-lama, teman-teman kalau misalnya tahu ada satu teori psikologi yang bilang kadang kita itu apa yang kita ucapkan. Kalau aku bilang aku orangnya latahan, aku bisa jadi latah beneran. Gitu. Bayangin kalau aku ngecap diriku bipolar. Kalau aku ngecap diriku malas. Kalau aku ngecap diriku mageran atau depressed gitu ya. Then I might become one gitu. Makanya kan itu ya yang harus kita edukasi kepada adik-adik kita gitu ya, untuk lebih berhati-hati dalam melabel dirinya, dan if needed gitu ya, dampingilah mereka. Itu yang sering aku temukan juga di klien-klien yang masih remaja, yang kadang baru mau masuk kuliah atau baru lulus SMA gitu ya. Mereka confused dengan identity-nya. Maka tugasnya seorang dewasa maupun seorang praktisi profesional seperti Mas Abdurrahman adalah
membantu mereka ke jalan yang benar. Kalau mereka takut dibawa ke psikolog, ya nggak usah ke psikolog gitu. Ajak aja ngobrol santai sambil makan gorengan atau minum kopi gitu ya. Gue lihat-lihat kemarin lo googling soal bipolar, ceritain dong ada apa sih gitu, penasaran apa sih gitu. Nanti kan mereka akan mulai open up. Kok gue ngerasain ya bang ya, gampang marah-marah. Terus habis itu seneng lagi gitu ya. Ternyata habis nonton lapor pak gitu. Ketawa-tawa sendiri, bukan bipolar itu. Nah yang gitu-gitu kan jadinya konteksnya kita dapet ya teman-teman. Mereka mungkin simply butuh teman sharing aja. Dan jadilah pendengar dan teman cerita yang baik juga gitu buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih remaja. Yang pertanyaan yang kedua, apakah stage of change itu dapat juga kita gunakan untuk mengukur achievement kita atau pencapaian kita? Aku personally belum seklinis dan sedalam itu untuk menggalinya, Mas Abdurrahman. So, mungkin jawabanku jadinya cukup diplomatis gitu ya. Teori psikologis apapun itu tuh pasti cocokologinya ada gitu. Karena kan semakin banyak pendekatan yang kita gunakan, semakin kita memahami situasi seseorang. Tapi dalam proses, kalau aku lihat konteksnya Mas Abdurrahman, mungkin melihat proses pulih seseorang gitu ya Mas ya. Melihat proses pulih seseorang itu bisa menggunakan salah satu kriteria. Let's say tadinya dia seseorang pengguna nafsa yang jadinya personal development-nya kacau. Maka wheel of life itu bisa kita gunakan tadi melihat gap yang dia inginkan itu adalah 8 di 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, tapi sekarang dia puasnya baru di 6. Jadi itu bisa kita gunakan tuh sebagai tolak ukur keberhasilan dia. Tapi bukan untuk meng-compare dia dengan orang lainnya, tapi dia dengan dirinya yang akan datang atau dirinya di masa lalu. Itu mungkin Mas Abdurrahman yang bisa optimalkan atau diutilisasi antara tahap sembuhnya seseorang atau pulihnya seseorang dengan wheel of life-nya. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Azalia. Oke, terima kasih banyak Bu Indi atas penjelasannya dan semoga membantu jawabannya ya untuk Pak Abdurrahman. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara dan Ibu Indi juga punya kegiatan lainnya. Terima kasih banyak Bu Indi untuk sebagai pembicara pada sore hari ini, sangat bermanfaat dan sangat menyenangkan mendengarkannya Bu Indi. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, ada satu kata-kata quotes dari Kim So-hyun, bestseller Korea. Jalani hidup untuk dirimu sendiri, bukan orang lain atau siapapun itu. Nah, saya Azalia, beserta Bu Indira Arta, dan tim I3L, ISB, dan MBM pamit undur diri. Stay safe and stay healthy semuanya. Selamat sore. Selamat sore, sehat-sehat semua. Selamat sore. Selamat sore.